Selamat siang teman-teman, selamat datang di channel Kandang Jagat, channel yang membahas tentang dunia peternak entok ya. Dan di sini saya akan membahas beberapa hal untuk menuju kesuksesan dalam beternak entok. Mari simak videonya, jangan sampai di skip dan jangan ditinggalkan ya. Ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman memulai ternak entok. Yang pertama yaitu tentang pemilihan bibit ya teman-teman. Untuk pemilihan bibit sendiri sangatlah berpengaruh buat teman-teman sebelum memulai ternak entok. Untuk pemilihan bibit sendiri tentunya sangat berpengaruh ya buat kita sebelum memulai beternak entok, karena di sini sangat menentukan untuk pertumbuhan anak-anak entok yang akan kita besarkan atau yang akan kita jadikan buat pembibitan. Jadi saran saya untuk teman-teman sebelum memulai ternak entok, pilihlah bibit-bibit unggul atau dari indukan-indukan yang super ya teman, agar nantinya teman-teman bisa berhasil dan tidak mengecewakan dengan hasilnya yang telah teman-teman pelihara. Untuk yang kedua, tentukan tujuan teman-teman dalam beternak ya. Misalnya mau beternak pembibitan atau pembesaran, jadi teman-teman harus pilih salah satu dulu jika baru mau memulai atau baru awal beternak ya teman-teman. Karena di sini jika ingin langsung sekaligus ternak dalam dua metode itu sangat membutuhkan biaya atau modal yang cukup besar ya teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman yang baru memulainya, pilihlah salah satu tujuan dulu ya teman-teman. Kehobian teman-teman itu di ternak pembibitan atau pembesaran, teman-teman nanti bisa pilih salah satunya agar minim untuk mengalami kegagalan ya teman. Ya memang segala bentuk usaha itu tentunya ada yang namanya kegagalan atau halang rintangannya ya teman. Tetapi jika kita sudah menentukan ya tujuan kita dalam beternak, itu akan cukup meminimalisir kegagalan ya teman-teman. Jadi teman-teman kan sudah mengantisipasinya dahulu. Yang ketiga, siapkan tempat tinggal atau kandang entok ya teman-teman. Di sini sangat perlu ya, sangat dibutuhkan buat ternak-ternak kita agar hewan peliharaan kita itu terasa nyaman di dalam kandang ya teman. Dan usahakan untuk kandang sendiri itu beratap ya, walaupun sedikit, karena sangat diperlukan untuk tempat berteduh jika adanya hujan maupun panas. Dan untuk lantai kandang sendiri usahakan selalu kering ya teman-teman. Jadi jangan seperti orang dulu yang katanya entok itu suka di comberan atau di tempat-tempat basah atau di dekat sungai ya teman. Karena menurut pengalaman saya ya, jika lantai kandang itu atau tempat tinggal entok itu tanahnya selalu lembab, itu akan menimbulkan banyak virus ya teman. Itu sudah saya buktikan sendiri ya. Dan di sini telah saya ubah dengan metode kering ya teman, tanah kering, dan alhamdulillah sampai sekarang ternak-ternak saya ini aman ya, tidak ada yang namanya virus, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Ini salah satu antisipasinya, yaitu buatlah kandang senyaman mungkin buat unggas-unggas kita. Tidak perlu mewah, yang penting unggas-unggas kita itu nyaman dan tempatnya kering ya teman. Dan yang selanjutnya yaitu tentang metode pakan ya teman-teman. Apa teman-teman harus merencanakan dulu metode pakan, mau pakan kering atau pakan basah. Tetapi saran saya, jika di tempat tinggal teman-teman itu banyak banyak tumbuhan-tumbuhan yang kiranya bisa buat makan entok ya, sebaiknya teman-teman menyiapkan metode makan basah ya. Karena untuk banyaknya dengan tumbuhan-tumbuhan itu sangat meminimalisir biaya pengeluaran pakan kita buat unggas-unggas kita ya teman. Tetapi jika teman-teman terlalu sibuk di luar rumah ya, atau bekerja di luar kota, teman-teman bisa menyediakan metode pakan kering ya, karena itu sangat menghemat waktu dan tidak ribet ya teman-teman.
bisa sekali meraciknya itu dengan kapasitas besar, dan setelah itu nanti bisa tinggal kita kasih aja, jadi menghemat cukup waktu ya teman-teman, tidak menguras banyak waktu dan tenaga ya teman. Selanjutnya teman-teman siapkan bak atau tempat air minum buat entok ya, tempat air minum maupun tempat mandi buat entok ya. Teman-teman bisa menggunakan bak terlebih dahulu agar mempermudah untuk penggantian air dan tidak terlalu banyak memakan air ya teman, apalagi mengingat di musim kemarau itu air bersihan sangatlah susah, jadi kita bisa menggunakan bak untuk menghemat biaya air ya teman-teman. Tetapi jika di tempat teman-teman banyak sumber air bersih, teman-teman bisa membuatkan kolam buat mandi entok ya, karena itu sangat diperlukan sekali buat entok-entok kita, apalagi jika entok-entok kita itu banyak yang mengeram, dia akan selalu mandi. Dan usahakan jika menggunakan bak itu sehari 1 kali harus diganti ya teman, harus selalu bersih. Tetapi jika teman-teman membuatkan kolam buat mandi entok, apalagi kolamnya besar, itu ya tidak perlu sehari sekali ya teman-teman, bisa kira-kira aja jika airnya sudah kotor bisa langsung diganti. Selanjutnya yaitu tentang pemasaran ya, teman-teman bisa menentukan tujuan pemasaran teman-teman. Sementara ya teman-teman untuk di lokalan dulu ya teman, pemasaran di lokal itu teman-teman bisa melalui media sosial ya, bisa gabung-gabung ke grup-grup ternak unggas di lokasi terdekat teman-teman ya, agar meminimalisir biaya ongkir jika memakai ongkir. Biasanya kan kalau kita memposting lewat media sosial itu kan sering kali terjadi COD ya teman-teman. Biasanya COD di mana pasti kan butuh biaya buat pengiriman ya teman-teman, dan teman-teman bisa memasarkannya berupa pedaging ataupun DOE ya, atau anakannya ya teman-teman. Jika beberapa hal yang telah saya sebutkan, yang telah saya jelaskan bisa teman-teman kuasai, saya yakin cuan-cuan itu akan berdatangan kepada teman-teman, dan teman-teman itu tidak perlu susah-susah lagi untuk memasarkan, karena ternak teman-teman itu sudah sangat terkenal ya. Jadi cuan itu akan datang dengan sendirinya, dan menurut pengalaman saya itu harga-harga entok atau ternak-ternak teman-teman itu bisa mencapai harga yang cukup memuaskan ya teman-teman. Jadi yang penting teman-teman bisa menguasai beberapa hal yang telah saya jelaskan sebelum teman-teman memulai ternak entok ya. Tetapi saran saya, daripada teman-teman selalu berpikir, lebih baik segera lakukan dan segera praktekkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.